ada statement begini di hutan. Waktu gue masih jadi Tarzan. Waduh, waktu itu masih gondrong, kurus, dari pohon ke pohon. Ada statement di hutan yang sering laporan kepada saya, para domba. Kebebasan bagi serigala kadang berarti kematian bagi domba-domba. Kenapa? Karena kebebasan bagi serigala ini kan adalah kebebasan dia melakukan apapun persis dalam kejadian di Free City. Iya, betul. Konyolnya lagi dianggap mereka lah pahlawannya. Iya. Pertanyaannya, apakah kebebasan yang diharapkan domba itu juga melakukan hal yang sama untuk membalas serigala di tengah keterbatasannya? Bukan. Kebebasan yang diharapkan si domba-domba bukan untuk kebebasan melakukan hal yang sama pada serigala, tapi bebas dari gangguan serigala. Sehingga ada dua jenis kebebasan. Satu, bebas untuk, freedom for, bebas untuk melakukan. Dan ada satu lagi, freedom from, bebasan dari. Jadi gini, salah satu perdebatan filosofi juga, kalau tadi kan kita udah bicara klasik nih, kita cerita klasik dengan meminjam pemikiran Plato dengan ceritanya. Yang kedua, kita meminjam bapak filsafat modern, namanya René Descartes. Tulisannya Descartes, tetapi itu bacanya Descartes, tidak jauh. Nanti di itu kali ya dikasih tulisan di. Iya, biar bisa baca ya. Iya. Ntar gue kasih gambar. Nah, René Descartes ini dikenal sebagai bapak filsafat modern, opinion. Sebab dia memulai sebuah tren pemikiran baru di abad modern yang mengedepankan sang subjek. Sebelum filsafat barat modern itu bersifat kosmosentris. Kosmos itu adalah alam semesta. Oke. Kosmos sebenarnya kalau dari secara bahasa sih artinya harmoni. Lawannya kosmos itu adalah chaos. Oke. Tetapi karena alam ini memang digambarkan bersifat harmonis, maka dia lalu diambil menjadi kata bagi alam semesta, kosmos. Nah, masuk di masa modern inilah baru dia bersifat antroposentris. Antropos itu manusia, terpusat pada manusia. René Descartes mulai dari persoalan itu. Kata dia, siapa yang bisa meyakinkan pada saya bahwa semua ini nyata? Jadi kegelisahan dan kesedihan, duka yang dirasakan si Guy waktu diberitahu bahwa dunia ini tidak nyata, itu kegelisahan yang dialami oleh René Descartes ketika itu. Dia juga mau berpikir, jangan-jangan ini tidak nyata. Saya bisa membantah bahwa semua ini nyata, sebagaimana pada waktu debat kita tadi, diskusi kita tadi. Hari bicara dengan kesakitan dan kenikmatan, sama seperti Pahres juga, sama seperti Maul tentang pengakuan orang lain. Karena kalau hanya alasannya itu, ya cuma terbata begitu saja. Yang membedakan kehidupan kita dengan mimpi kan sebenarnya cuma satu, kontinuitas. Karena kalau dalam kehidupan yang ini, kontinuitasnya ada. Dimulai dengan bangun, diakhiri dengan tidur. Andaikan mimpi juga sama, tiba-tiba dan di sana ada kontinuitas, pasti kita bingung membedakan mana yang nyata dan tidak. Kalau kita mimpi, tidur di dalam mimpinya itu dimulai dari bangun, kemudian kita beraktivitas dengan orang yang sama, ketemuan juga, kan pasti stres. Kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang tidak. Perbedaannya kan cuma itu. Kalau bagi saya pribadi, kontinuitas, rutinitas, bangun dan tidur. Nah, kata si René Descartes, semuanya bisa dibantah. Saya bisa membuktikan tidak ada alam ini. Saya bisa membantah keberadaan semua teman-teman saya, termasuk diri saya sendiri. Tidak ada yang bisa meyakinkan pada saya tentang keberadaan pena di tangan kanan saya, kertas di tangan kiri saya, dan tungku api di depan saya. Tapi dari semua itu, opini teman-teman, dari semua yang bisa dia bantah itu,
satu hal yang dia tidak bisa ragukan keberadaannya. Apa itu? Yakni keraguan itu sendiri. Kenapa? Kalau dia ragu tentang keberadaannya aja, oke, dia bisa hilang. Keberadaan teman-temannya, oke, dia bisa hilang. Alam, oke, dia bisa hilang. Dirinya, oke, bisa hilang. Tapi keraguan, semakin diragukan kan bukannya hilang, kan malah semakin besar. Iya, betul. Semakin dia ragu, maka keraguan itu terasa semakin pekat. Semakin dalam, semakin dalam. Anjir. Enak banget, Pak. Enak banget kayaknya. Bener gak? Iya. Benerin aja. Iya, Cepat. Sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa semuanya bisa saya ragukan kecuali satu, keraguan itu sendiri. Sebab bukannya hilang, dia malah semakin jauh. Itu satu. Yang kedua, karena yang tersisa dari semuanya hanya keraguan, dia yakin bahwa yang namanya keraguan tidak mungkin berdiri sendiri. Yang namanya keraguan pasti ada subjek yang meragukan. Yang namanya keraguan pasti ada orangnya yang meragukan. Dan orangnya itu adalah saya. Maka sampailah pada kesimpulan populer, aku ragu maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Atau istilah populernya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Keraguan itulah yang meyakinkan dia. Berpikirnya itulah yang meyakinkan dia bahwa dia ada. Dan sejak saat itu, setelah semuanya sirna dan hilang, yang pertama ditemukan adalah manusia, anthropos. Inilah yang kemudian mewarnai filsafat barat modern sehingga dia bersifat anthropocentris. Jadi tenang loh, NPC. Iya enggak lah. Jadi Tadi jujur aja bang, sempet ragu tadi itu. Gue udah mulai Sempet ragu, mikir. Untung ada Descartes yang menyelamatkan saya. dekat. Oh dekat. Kalau dalam matematika sebenarnya nama Latin yang digunakan. Teman-teman pernah dengar bidang Cartesius dalam matematika? Pernah. Eksak. Iya. Nah, gue orang teknik, tenang aja. Oke, anjay. nama Latin dia itu Renatus Cartesius. Renatus Cartesius itu tidak lain adalah René Descartes. Nah, tadi cogito ergo sumnya itu justru bahasa Latinnya. Kalau bahasa Prancisnya René Descartes, namanya René Descartes, je pense donc je suis. Itu bahasa Prancis. Nah, gue mau ajak satu lagi tentang yang terakhir, isu yang terakhir. Tapi tenang, udah gue ngomong begini NPC lagi gitu. Oke, bisa. NPC lagi. Nah, isu terakhir sebenarnya tergambar sejak di judul Free Guy. Free Guy ini kan orang yang bebas. Ya, nanti mungkin opini ada pembahasan tentang freeman ya. Preman. Kau tuh pas itu. Kita Sukmono. Preman. Nah, Free Guy ini bukan manusia gratis gitu. Jadi nggak apa-apa, sudah gratis gitu lah. Kalau ini gratis tenang aja gitu. Berarti itu nyari-nyari yang gratisan. Iya, nyari gratisan. Itu biasanya kalau bulan Ramadan di masjid itu setiap maghrib itu. Oh iya. Ya, karena itu gratisan bukber. Bisa dengar. Itu gue waktu kuliah begitu tuh. Ke masjid tiap mau maghrib. Gak dapat gratisan. Nah, apa KPT ya, para pemburu takjil. Nah, terakhir isu yang dibahas di situ adalah kebebasan. Nama game itu teman-teman itu kan Free City, kota bebas. Tetapi kebebasan yang terjadi di situ itu kok terkesan hanya kekerasan. Iya. Orang bermain di game itu untuk mendapatkan poin itu kan harus seolah-olah diarahkan untuk melakukan tindak kriminal, merampok, membunuh, menjarah dan yang lain-lain. Yang sebenarnya salah satu pesan moralnya mungkin menurut saya di film itu yang publik orang ketahui nggak perlu berat-berat banget adalah bahwa game ini kurang bagus untuk anak-anak. Game-game semacam ini. Makanya di situ kan rata-rata playernya kan anak-anak kan yang dimunculin kan. Iya, betul. Tetapi kemudian di tengah jalan si Free Guy
ketika ditawari oleh si Mili untuk naik poin dengan cara kekerasan, dia bilang saya tidak bisa melakukan kekerasan. Saya orang baik. Saya orang baik. Iya kan? Iya betul. Saya orang baik. Dan dia justru mendapatkan poin justru dengan membantu orang melawan tindak-tindak kekerasan. Ini kan message-nya bagi anak-anak yang mestinya seperti itu. Nah, kebebasan yang ditawarkan di Free City di awal itu kan semacam justru kebebasan semu. Kenapa? Karena orang seolah-olah dikatakan bebas, tetapi dibangun sistem diarahkan lo kalau mau dapat poin lo harus kriminal. Iya betul. Iya kan? Lo harus bikin hal-hal yang sifatnya kekerasan untuk bisa dapat poin. Itu kan sebenarnya nggak bebas-bebas banget. Lo mesti diarahin ke sana. Iya. Dibikin rules begitu ya. Bikin aturan. Iya. Nah, makanya hampir setiap pemain pasti datang ke bank ngerampok itu tiap menit dalam satu hari. Iya itu. Jadi dia si NPC tiap hari dirampok. Sampai kalau si Badi kan dia sudah datang aja udah masuk, udah langsung, udah menyerah aja terus tiduran gitu kan. Nah, si Guy datang justru dengan membawa sebuah konsep baru bahwa yang namanya free, mau bebas ngelakuin apa, ya tidak harus kekerasan dong. Dan tuh ternyata menghasilkan poin. Dia menghasilkan poin. Memang dia terpaksa ada sedikit banyaknya kekerasan, tetapi untuk menolak kekerasan. Dia melawan orang-orang yang misalnya merampok. Iya. Ada temannya si Joe kalau nggak salah itu ya, yang dagang gitu kan. Dia tolong, dia balikin barangnya, malah player lain mau tidak mau dia kalahkan. Dia kalahkan dengan maksud membela NPC. Jadi dia sebenarnya pahlawannya para NPC. Levelnya naik jadi. Levelnya malah naik, sampai akhirnya dia diterima oleh si Mili. Nah, salah satu isu yang juga menarik dalam filosofi, khususnya sudah kontemporer teman-teman. Jadi kalau kita udah klasik tadi, kemudian masuk modern, sekarang kita cerita yang agak kontemporer, terutama terkait tentang isu kebebasan. Ada tokoh namanya Isaiah Berlin. Isaiah Berlin ini memperkenalkan teori tentang jenis kemerdekaan. Bagi dia kebebasan dan kemerdekaan itu disamakan secara umum, freedom and liberty itu sama secara umum. Ada statement begini di hutan. Waktu gue masih jadi Tarzan. Waktu itu masih gondrong, kurus, masih bon. Ada statement di hutan yang sering laporan kepada saya, para domba. Kebebasan bagi serigala kadang berarti kematian bagi domba-domba. Kenapa? Karena kebebasan bagi serigala ini kan adalah kebebasan dia melakukan apapun persis dalam kejadian di Free City. Iya betul. Konyolnya lagi dianggap mereka lah pahlawannya. Iya. Pertanyaannya, apakah kebebasan yang diharapkan domba itu juga melakukan hal yang sama untuk membalas serigala di tengah keterbatasannya? Bukan. Kebebasan yang diharapkan si domba-domba bukan untuk kebebasan melakukan hal yang sama pada serigala, tapi bebas dari gangguan serigala. Sehingga ada dua jenis kebebasan. Satu, bebas untuk, freedom for, bebas untuk melakukan. Dan ada satu lagi, freedom from, bebasan dari. Yang dilakukan oleh serigala adalah bebas untuk, dia bisa melakukan. Tapi yang dibutuhkan domba-domba sesungguhnya adalah freedom from, kebebasan dari gangguan si serigala. Makanya juga di situ istilahnya positive liberty and negative liberty. Kebebasan positif dan kebebasan negatif. Positif negatif ini, jangan diartikan dalam arti sifat ya. Positif ini dalam arti aktif, melakukan atau menerima. Sementara negatif itu negasi, menolak. Makanya tadi dia ini yang negatif ini yang bersifat menolak, inilah yang tadi sifatnya dari, bebas dari. Nah, dalam Isaiah Berlin pun juga bahkan keberadaan freedom for, kebebasan untuk itu tidak juga diartikan sebebas-bebas yang mengganggu orang lain, tetapi lebih digambarkan sebagai kemandirian seseorang untuk bisa berbuat, melakukan apapun
Dan yang kedua, dia harus berpasangan dengan kebebasan negatif atau kebebasan dari, yakni dia terbebas dari gangguan siapapun. Sebagai warga negara misalnya kan kita butuh jaminan ini, kita butuh keamanan ini bahwa kita bebas dari gangguan siapapun, makanan siapapun dan yang lain-lain. Nah, kenapa di Free City itu sangat berbeda kemudian dengan game dia yang kedua, yang tadinya dari Life Itself. Ini kan game yang kedua sebenarnya kan. Life Itself ini tadinya didesain sebagai sebuah game yang berisikan hanya NPC, tetapi NPC-nya ini diberi semacam artificial intelligence, tumbuh berinteraksi satu dengan yang lain kan. Tetapi ternyata itu dicuri dan dimasukkan ke dalam Free City. Makanya si Free Guy ini dia tiba-tiba berkembang tumbuh karena cinta. Jadi ini film cinta ada juga benar kan? Iya. Ini film cinta. Iya, ada. Cinta yang membuat dia hidup, gitu loh. Cinta yang membuat dia hidup. Nah, pada waktu dia Life Itself ini didapatkan dan berdiri menjadi sebuah game baru, dia berubah nama menjadi Free Life. Free City penuh dengan kekerasan. Free Life itu betul-betul damai. Harmoni. Mungkin itu ya. Iya, itu. Gua udah sampai pusing-pusing gua. Ini menarik ya. Jadi yang bisa gua tangkap nih Bang. Nah, Ya. terus gitu. Tadi Bang Farudin jelasin freedom from dan freedom for. Kalau diterapin di film itu apa Free Guy itu freedom for-nya itu from-nya itu dari game. Ya kan? Dia bebas keluar melakukan apa aja di game Iya. itu. Ya. Ngelakuin apa aja, berbuat apa aja. Ya. Jadi tidak terkekang oleh yang tadi diarahinnya game itu. Oke. Freedom for itu ya dia bebas melakukan apa aja. Iya, Iya gitu. Jadi benar itu. Jadi gini nih, oke lah si player dia memiliki kebebasan untuk melakukan apa. Iya. Tapi tolong perhatikan si NPC, dia butuh kebebasan dari gangguan Iya, apapun. betul. Tapi gua ada satu quote Apa-apa. dari pembahasan kita bos. Wah, apa tuh? Nah, Tapi tuh lu balikin dulu handphone gua. Oh iya. Kan kita bawa lagi. kan free bro. Oke, free. Ini agak serius sedikit. Iya. Jadi keep silent, Mas. kita bebas untuk memilih dan untuk berbuat. Tapi ingat, di setiap perbuatan dan pilihan tetap ada tanggung jawab. Mantap sekali. Keren kan? Keren. Keren banget. Itu buat quote penutup asik sih ya. Iya dong. Iya. Kalau Oke. gitu kita tutup aja ya, Kita Bro. tutup aja. Itu nanti ada di rubrik sendiri namanya hari-hari. Ngomongin quote. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih telah menonton video kita Iya, ya. video kita. Oke. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe. Oh, subscribe ya. Maaf nih ada belibet emang. Iya. Ya. Oke, opini Anda apa tuh? Apa tuh kabar? Saya lupa nge-record.